Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sanihu Munir. Topik kajian kita kali ini adalah Dr. Ade Armando versus Profesor Irwan Praetno. Mana yang dungu? Pemirsa, bukanlah Ade Armando namanya kalau tidak tampil kontroversial. Sepertinya dosen UI yang satu ini di samping dungu juga ada kelainan. Dia bangga sekali mengunggah video di YouTube dengan slogan logika Ade Armando. Tapi justru logikanya dipertanyakan. Baru-baru ini dunia maya kembali dihebohkan dengan unggahannya di Facebook yang menohok Gubernur Sumatera Barat tentang persoalan keberatan masyarakat Minang terhadap munculnya aplikasi Injil Kristen berbahasa Minang di Play Store. Pemirsa, dalam video ini saya fokus membahas pernyataan dan pertanyaannya di Facebook seperti berikut ini. Loh, ini maksudnya apa? Memang orang Minang gak boleh belajar Injil? Memang orang Minang gak boleh beragama Kristen? Kok Sumatera Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pintar dari Sumatera Barat. Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun? Pemirsa, baiklah saya bahas kalimat per kalimat. Bapak Ade Armando bertanya, memang orang Minang gak boleh belajar Injil? Pak Ade Armando, pertanyaanmu ini kok aneh-aneh saja. Siapa target komunitas yang akan belajar Injil Kristen berbahasa Minang ini? Ilmuwan? Akademisi? Mahasiswa? Tidak, Pak Ade. Mereka sudah cukup belajar dari Injil berbahasa Indonesia. Lalu, siapa target yang akan dicekoki dengan Injil kemusyrikan ini? Penjual sayur? Petani? Pedagang di pasar? Nah, di sini masalah akan timbul. Mereka masih rawan dijebak untuk disuapi racun yang disangka madu. Dr. Ade Armando, Injil Kristen ini adalah penyelewengan tauhid terbesar dalam sejarah manusia yang menjadi racun berbisa yang melumpuhkan akidah, logika, dan akal sehat manusia yang bertauhid. Inikah yang akan disuapkan ke orang Minang awam? Penjual sayur, petani, pedagang di pasar? Amit-amit. Jangan, Pak. Mereka adalah warga yang masih polos, namun teguh bersendi kitabullah. Untung saja Bapak Gubernur masih memiliki hati nurani dan akal sehat untuk melindungi warganya dari ancaman racun berbisa ini. Bapak bangga dengan slogan logika Ade Armando. Tapi maaf, dalam kasus ini logika Bapak entah kemana. Lalu Bapak mengajukan lagi pertanyaan nyelede berikut. Memang orang Minang gak boleh beragama Kristen? Pak Rektor UI, ada apa dengan dosen Bapak yang satu ini? Kayaknya ada yang kurang beres. Kerjanya bikin gaduh, lalu minta maaf, lalu bikin ulah lagi. Sekarang dia lukai perasaan orang Minang dengan pernyataan yang menyakitkan. Ketika dituntut, ujung-ujungnya nanti minta maaf. Pak Rektor, pertanyaan dosen Bapak di atas adalah pertanyaan bodoh yang tidak pantas keluar dari mulut seorang dosen muslim senior bergelar doktor seperti Ade Armando. Apalagi dia dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial yang seharusnya memahami sejarah lahirnya agama-agama di dunia ini. Dr. Ade Armando, dari pertanyaan Bapak di atas memperlihatkan kedunguan Bapak yang tidak tahu persoalan.
Anda berkuar-kuar di Facebook tanpa menyadari bahwa agama Kristen adalah ajaran kemusyrikan yang menyimpang dari tauhidnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Agama ini adalah ciptaan Paulus yang dengan kejam mencomot Kristus penyembah berhala agama pagan, lalu dicantelkan ke Nabi dan Tuhan Guru Yesus menjadi Kristus Tuhan penyembah berhala yang baru. Orang Minang jelas pantang untuk disuapi dengan ajaran sesat seperti ini, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian diutus Allah membawa Islam yang sempurna untuk mengoreksi kesesatan ajaran Paulus ini. Jadi, jelas sekali, secara logika dan akal sehat, orang Minang yang juga otomatis sebagai Muslim, apalagi yang masih awam, harus dicegah jangan tersesat menjadi Kristen. Dan ini diantisipasi dan dilakukan dengan baik oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Profesor Irwan Praitno. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak, memangnya orang Minang nggak boleh beragama Kristen? Adalah pertanyaan konyol yang memperlihatkan kedunguan Bapak yang parah. Pemirsa, perhatikan lagi tuduhan konyolnya berikut ini. Kok Sumatera Barat jadi provinsi terkebelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pintar dari Sumatera Barat. Pak Ade Armando, teganya Bapak menuduh Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi terbelakang hanya gara-gara gubernurnya menolak aplikasi Injil berbahasa Minang demi keselamatan mereka. Apalagi pernyataan Bapak yang menghina dengan kata-kata lebih kadrun dari kadrun. Seakan-akan Sumatera Barat sudah menjadi gudang orang-orang bodoh. Pak Ade Armando, Gubernur Sumbar, Profesor Irwan Praitno masih waras dan lebih cerdas dari Bapak dalam membaca situasi serta dampaknya. Beliau memahami persoalan, Pak. Apakah ini bukan suatu kemuliaan dan kehormatan bagi seorang gubernur yang komitmen dan konsisten melindungi warga dan umatnya dari kesesatan? Sementara Bapak, ngawurmu tambah parah, Dr. Ade Armando. Bapak hanya berkoar-koar seperti katak di bawah tempurung tanpa memahami persoalan dan dampaknya. Cari popularitas, tapi dungu. Dr. Ade Armando, saya hanya heran, kok universitas sekelas UI punya dosen nyeleneh seperti Bapak? Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.